Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufira, NIM 19804140. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran dari perencanaan pembelajaran, yaitu mengenai komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah rencana yang dibuat oleh guru untuk memproyeksikan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh guru dan siswa agar tujuan dapat tercapai. Komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Menurut Masito dalam bukunya yang berjudul Perencanaan Pembelajaran 2005, bahwa komponen-komponen perencanaan pembelajaran diantaranya terdiri dari: yang pertama, tujuan pembelajaran; yang kedua, isi atau materi pembelajaran; yang ketiga, kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar; yang keempat, media dan sumber belajar; dan yang terakhir, evaluasi. Sedangkan menurut M. Sobri Sutikno dalam bukunya yang berjudul Belajar dan Pembelajaran 2008, mengatakan bahwa komponen pembelajaran itu terdiri atas tujuan pembelajaran, materi pengajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, media sumber belajar, dan evaluasi. Yang membedakan antara komponen yang dikemukakan oleh keduanya adalah ada tidaknya metode pembelajaran di dalam komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Di bawah ini akan dibahas mengenai komponen-komponen perencanaan pembelajaran di atas. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan komponen pertama dalam perencanaan pembelajaran. Tujuan mengawali komponen yang lainnya. Dalam perencanaan pembelajaran, tujuan harus jelas. Karena dengan tujuan yang jelas, guru dapat memproyeksikan hasil belajar yang harus dicapai setelah anak belajar. Gagasan perlunya tujuan dalam pembelajaran pertama kali dikemukakan oleh B.F. Skinner pada tahun 1950. Kemudian diikuti oleh Robert Maggart pada tahun 1962, yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul Preparing Instruction Objective. Meski para ahli memberikan rumusan tujuan pembelajaran yang beragam, tetapi semuanya menunjuk pada esensi yang sama, bahwa yang pertama, tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, tujuan rumusan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Yang menarik untuk digarisbawahi yaitu dari pemilik Kemp dan David E. Kapel, bahwa perumusan tujuan pembelajaran harus diwujudkan dalam bentuk tertulis. Hal ini mengandung implikasi bahwa setiap perencanaan pembelajaran seyogyanya dibuat secara tertulis atau written plan. Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu, baik bagi guru maupun siswa. Nana Syaodi Sukmandinata 2002 mengidentifikasi 4 manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Dan yang keempat yaitu memudahkan guru mengadakan penilaian. Tujuan pembelajaran dapat dijabarkan dari tujuan di atasnya, yaitu sumbernya tujuan pendidikan, tujuan lembaga contohnya tujuan taman kanak-kanak, tujuan bidang pengembangan, tujuan umum yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan yang lebih khusus yang biasa dikenal dengan TIK atau tujuan instruksional khusus. Tujuan pembelajaran khusus biasanya dirumuskan oleh guru. Karena tujuan khusus ini dirumuskan oleh guru, maka guru harus memahami bagaimana cara merumuskan kemampuan atau tujuan pembelajaran khusus. Rumusan tujuan khusus harus menggunakan kata kerja yang operasional, dapat diukur dan harus dapat diamati. Yang kedua, isi atau materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan unsur belajar yang penting mendapat perhatian oleh guru. Materi pelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dikonsumsi oleh siswa. Karena itu, penentuan materi pelajaran mesti berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Misalnya, berita pengetahuan,
penampilan, sikap, dan pengalaman lainnya. Nana Sujana 2002 menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan materi pelajaran, diantaranya yang pertama, materi pelajaran harus sesuai dan menunjang tercapainya tujuan. Yang kedua, materi pelajaran yang ditulis dalam perencanaan pembelajaran terbatas pada konsep saja atau berbentuk garis besar, bahan tidak pula diuraikan terinci. Yang ketiga, menetapkan materi pembelajaran harus serasi dengan urutan tujuan. Yang keempat, urutan materi pelajaran hendaknya memperhatikan kesinambungan atau kontinuitas. Yang kelima, materi pelajaran disusun dari hal yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang mudah menuju yang sulit, dari yang konkret menuju yang abstrak. Dengan cara ini, siswa akan mudah memahaminya. Dan yang keenam, sifat materi pelajaran ada yang faktual dan ada yang konseptual. Yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran. Dalam merancang kegiatan pembelajaran, guru harus mengidentifikasi apa yang akan dipelajari oleh setiap anak dan bagaimana anak mempelajarinya. Komponen dalam kegiatan pembelajaran menggambarkan proyeksi kegiatan yang harus dilakukan anak dan kegiatan apa yang harus dilakukan oleh guru dalam memfasilitasi belajar anak. Dalam merancang kegiatan belajar, kegiatan harus dirumuskan secara jelas dan rinci. Yang keempat yaitu metode. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru dengan penggunaan yang bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dan materi yang baik belum tentu memberikan hasil yang baik tanpa memilih dan menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan dan materi pelajaran. Yang kelima yaitu media dan sumber belajar. Media adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana materi sumber belajar terdapat. Menurut Nasution 2000, sumber belajar dapat berasal dari masyarakat dan kebudayaannya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan siswa. Pemanfaatan sumber belajar tersebut tergantung pada kreativitas guru, waktu, biaya, serta kebijakan-kebijakan lainnya. Sumber belajar tidak hanya terbatas pada bahan dan alat yang dipergunakan dalam proses pembelajaran, melainkan juga tenaga, biaya, dan fasilitas. Sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang direncanakan adalah semua sumber yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem pembelajaran untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, sumber belajar karena dimanfaatkan adalah sumber-sumber yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan digunakan untuk keperluan belajar. Media dan sumber belajar merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran. Yang terakhir yaitu evaluasi. Menurut M. Sobi Sutikno 2007, evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Sedangkan menurut Masito 2005, evaluasi adalah suatu proses memilih, mengumpulkan, dan menafsirkan informasi untuk membuat keputusan. Dalam perencanaan pembelajaran, evaluasi dimaksudkan untuk mengukur apakah tujuan atau kemampuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Jadi, evaluasi merupakan aspek yang penting yang berguna untuk mengukur dan menilai seberapa jauh tujuan pembelajaran telah tercapai atau hingga mana terdapat kemajuan siswa, dan bagaimana tingkat keberhasilan sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut.